Hello, good morning everyone. How are you today? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga selalu bersemangat untuk belajar ya. Hari ini Miss akan mereview sedikit tentang materi CET PKN kita. Masih ingat nggak materi-materi yang udah kita pelajari di sekolah? Oke, sekarang Miss akan membahas tentang keberagaman di Indonesia. Keberagaman di Indonesia ada apa aja sih, Miss? Keberagaman di Indonesia yang akan kita bahas itu ada 4, yaitu yang pertama adalah keberagaman bahasa daerah, yang kedua adalah keberagaman rumah adat tradisional, yang ketiga adalah keberagaman tarian tradisional, dan yang terakhir atau yang keempat adalah keberagaman lagu daerah. Keberagaman di Indonesia. Keberagaman bangsa Indonesia ditunjukkan di dalam semboyan bangsa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki arti yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Apa itu artinya, Miss? Dari semboyan itu kita tahu kalau bangsa Indonesia harus bersatu, padu agar menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat. Dan seperti kata pepatah, bukan kata pepatah, bisa diibaratkan dari sebuah pelangi. Pelangi itu memiliki beberapa warna yang berbeda-beda, tetapi mereka tetap menjadi satu. Itu sama halnya dengan semboyan bangsa kita. Kemudian setiap suku bangsa di Indonesia memiliki budaya yang berbeda-beda juga, karena kita memiliki bermacam-macam dan beberapa ribu suku yang berbeda. Adanya keberagaman suku bangsa merupakan suatu aset atau kekayaan bangsa Indonesia yang patut kita jaga kelestariannya. Seperti contohnya keberagaman bahasa daerah. Kalian pernah tahu nggak kalau kita itu memiliki bahasa yang berbeda-beda setiap pulaunya atau setiap sukunya? Contohnya di Jawa Barat mereka itu menggunakan bahasa sehari-harinya menggunakan bahasa Sunda. Untuk di Sulawesi Selatan, mereka menggunakan bahasa sehari-harinya yaitu bahasa Bugis, ada juga bahasa Makassar. Kemudian di Sumatera Utara, orang-orang di sana itu menggunakan bahasa Batak. Dan di Jakarta, orang-orang itu menggunakan bahasa Betawi, sedangkan di Jawa Timur dan Jawa Tengah kita menggunakan bahasa Jawa. Kemudian keberagaman yang kedua yaitu keberagaman rumah adat tradisional. Kalian pernah nggak jalan-jalan ke pulau-pulau di luar? Kalian pasti bisa ngelihat kalau rumah-rumah tradisionalnya itu berbeda sama yang di Jawa. Setahunya Miss, yang di Sulawesi itu ada rumah panggung. Jadi rumahnya itu kayak panggung gitu, gak langsung nampak di tanah tapi ada sekat kayunya. Nih Miss juga kasih contohnya. Ada rumah adat di Minangkabau. Minangkabau itu di mana, Miss? Minangkabau itu Sumatera Barat. Jadi rumah adat Minangkabau itu seperti ini. Tuh kalian bisa lihat ya, keren ya. Kemudian di Papua ada rumah adat Honai. Kemudian di Kalimantan Timur ada rumah adat Lamin namanya. Oke, selanjutnya keberagaman yang ketiga yaitu keberagaman lagu daerah. Kalian pernah nggak? Sebelumnya kita pernah belajar ya di sekolah tentang lagu-lagu daerah. Kalian masih inget nggak? Yamko Rambe Yamko berasal dari Papua. Judulnya Yamko Rambe Yamko. Kalian masih inget nggak lagunya? Kayak gini. Hey Yamko Rambe Yamko Aronawa Kombe. Kayak gitu ya. Kemudian contoh yang kedua, Soleram. Lagu Soleram ini berasal dari Riau. Kemudian kalau dari Jawa Tengah itu ada lagu Cublak Cublak Suweng.
Terus Ampar-Ampar Pisang itu lagu daerah yang berasal dari Kalimantan Selatan. Dan dari wilayah kita sendiri yaitu Jawa Timur ada lagu daerah berjudul Rek Ayo Rek. Oke, sekarang Miss lanjut yaitu keberagaman tarian tradisional. Kalian pernah nggak menarikan suatu tarian tradisional? Atau kalian pernah nggak melihat suatu penampilan tarian tradisional sebelumnya di beberapa kota? Ini seperti yang bisa kita lihat di contoh ada tari saman. Tari saman itu kita bisa lihat mereka menarik cara menarinya yaitu duduk dengan sangat cepat. Jadi mereka itu tariannya sangat cepat. Tari saman ini berasal dari Aceh. Kemudian dari Jakarta ada tari topeng. Sedangkan dari Jawa Timur ada tari remo. Kalian tahu nggak? Karena kalian pasti pernah lihat tari kecak. Tari kecak itu berasal dari mana? Dari Bali. Tari kecak itu sangat terkenal. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Sumber energi di sini ada 4 macam, yaitu sumber energi air, sumber energi angin, sumber bahan bakar minyak, dan sumber energi listrik. Sumber energi air. Jadi kita dalam sehari-hari itu kita pasti membutuhkan yang namanya air yang bersih. Jadi sebagai warga negara kita itu memiliki hak yaitu mendapatkan air yang bersih. Jadi kita itu setiap warga negara itu pasti mempunyai hak untuk mendapatkan air bersih. Kemudian setelah kita mendapatkan hak kita yaitu mendapatkan air bersih, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menghemat penggunaan air dan menjaga sumber air agar tidak tercemar. Menghemat itu contohnya tidak membuang-buang air, tidak menggunakan air untuk kegiatan yang tidak penting. Seperti contohnya kalian main-main air di rumah, kalian main semprot-semprotan air, itu kan tidak boleh karena tidak berguna. Itu akan menjadi boros. Kemudian penyediaan air bersih ini dilakukan oleh perusahaan daerah air minum atau biasa kita kenal yaitu PDAM. Kemudian selanjutnya adalah sumber energi angin. Angin itu dapat menghasilkan energi gerak yang dapat dimanfaatkan untuk memutar kincir atau berolahraga. Kan tetapi angin juga bisa mengakibatkan hal buruk yaitu bencana alam dan juga bisa mengakibatkan pemanasan global. Jika terjadi pemanasan global, maka akan terjadi pencemaran udara yang mengakibatkan suhu bumi meningkat dan bumi akan terasa semakin panas. Kemudian selanjutnya yaitu bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak termasuk sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Jadi semua orang berhak untuk memanfaatkan bahan bakar minyak. Kalian tahu nggak sih bahan bakar minyak itu apa aja? Ya, bensin, minyak tanah, kayak gitu tuh bahan bakar minyak. Kemudian setelah kita mendapatkan hak kita yaitu memanfaatkan bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak dimanfaatkan untuk apa, Miss? Dimanfaatkan untuk mengendarai kendaraan, untuk transportasi umum seperti itu. Kemudian untuk memasak juga gas LPG untuk memasak. Kemudian setelah kita mendapatkan hak kita, apa yang harus kita lakukan? Kita memiliki kewajiban. Kalian ingat gak kewajiban itu apa? Kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan. Yaitu apa? Kalau kita sudah mendapatkan hak,
kita harus menghematnya. Karena bahan bakar minyak termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, jadi kita harus pintar-pintar menghemat bahan bakar minyak. Kalian tahu nggak gimana caranya menghemat bahan bakar minyak? Contohnya yaitu kita naik sepeda. Jadi semisal kita ke sekolah, kalau sekolahnya dekat, kita bisa berjalan kaki atau menaiki sepeda. Atau semisal rumahnya jauh, bisa menaiki angkutan umum, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada sumber energi listrik. Jadi setiap warga negara berhak mendapatkan energi listrik dan dimanfaatkan untuk apa? Bisa untuk penerangan dan hiburan. Kalau penerangan itu apa? Bisa ya lampu seperti itu, lampu rumah, lampu jalan. Kemudian hiburan itu apa? Televisi, kayak gitu. Terus setelah kita mendapatkan hak akan listrik, kita memiliki suatu kewajiban. Apa itu kewajibannya kita? Yaitu mematuhi aturan pemakaian listrik. Gimana Miss aturannya? Yaitu kita harus menghemat. Semisal kalian habis menonton TV nih, terus kalian merasa ngantuk, ya udah kalian matiin dulu baru kalian tidur. Jangan kalian nyalakan kemudian kalian tinggal tidur. Hasilnya akan boros, nanti listriknya akan boros karena TV-nya tidak dinonton tapi tetap nyala, seperti itu. Kemudian ikut menjaga dan memelihara instalasi listrik serta membayar biaya pemakaian listrik, seperti itu. Oke, itu saja yang Miss review untuk kali ini. Semoga kalian paham dan kalian masih ingat dengan materi-materi ini. Kalau masih ada yang bingung, bisa ditanyakan ke Miss lagi. Oke, sekian. Terima kasih.